Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat dongeng semuanya? Semoga kabarnya sehat semuanya, terus semangat semuanya. Dan jangan lupa bersyukur biar bahagia. Kali ini ada sebuah kisah legenda yang sangat luar biasa. Kalau di luar negeri sana pasti sobat dongeng pernah dengar kisah Beauty and the Beast. Ada seorang pangeran yang dikutuk menjadi monster yang buruk rupa. Kemudian dia akan terbebas kalau ada wanita yang mencintai dia dengan seluruh hatinya. Nah, di negeri kita tercinta ini rupanya tidak kalah. Ada juga dongeng yang serupa, malah lebih seru, Pak. Ini dia, Lutung Kasarung, sebuah legenda dari tanah Sunda. Check it out. Pada zaman dahulu, di tanah Pasundan atau yang kita kenal dengan Jawa Barat, tersebutlah mengenai seorang pangeran tampan dari Kayangan bernama Sang Hyang Guruminda. Pada suatu kejadian, sang pangeran dari Kayangan ini harus dihukum dan dibuang ke bumi dalam wujud seekor lutung, yaitu sejenis kera atau simpanse dengan ukuran yang agak besar dan mempunyai bulu yang lebat berwarna hitam pekat dengan ekor panjang. Nah, ternyata pas dibuang ke bumi, si lutung ini tersesat di dalam sebuah hutan. Tersesat dalam bahasa Sundanya Kasarung, sehingga dia terkenal dengan nama Lutung Kasarung. Begitulah kisah awalnya. Nah, sementara itu di belahan bumi yang lain tersebutlah seorang raja tua dan sakit-sakitan yang bernama Prabu Tapa Agung, yang merupakan raja dari kerajaan Pasir Batang. Ia berencana akan menunjuk salah seorang putrinya untuk menjadi ratu sebagai penggantinya dan memerintahkan kerajaan Pasir Batang. Sayangnya, ia sama sekali tidak mempunyai seorang putra mahkota. 7 anak yang dilahirkan oleh permaisuri semuanya perempuan. 5 diantaranya sudah menikah dengan pangeran-pangeran dari kerajaan lain dan diboyong ke kerajaan mereka. Tersisa 2 putri lainnya, yaitu si sulung, Putri Purbararang, dan si bungsu, Putri Purbasari. Nah, setelah mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, akhirnya sampailah ia pada rencana untuk mengangkat Putri Purbasari sebagai penggantinya untuk memerintah kerajaan Pasir Batang. Rencananya dia sampaikan kepada seluruh kerabat dekat istana dan juga para pembesar kerajaan, dan semua menyetujuinya. Semua memuji keputusan Raja Agung, kecuali Putri Purbararang dan Raden Indrajaya yang merupakan calon suami Putri Purbararang. Hal ini dikarenakan Putri Purbararang adalah putri sulung, sedangkan Putri Purbasari adalah putri bungsu. Sehingga menurut adat kebiasaan kerajaan-kerajaan pada zaman itu, seharusnya putri sulunglah yang menggantikan posisi raja. Karena bagi Purbararang, menjadi ratu adalah harta dan kekuasaan ada di tangannya. Tapi rupanya keputusan Prabu Tapa Agung sudah bulat. Putri Purbasari adalah calon ratu penggantinya kelak. Karena menurut Prabu Tapa Agung, Purbasari memiliki perangai yang lebih baik, sabar, santun, dan bijaksana, serta baik hatinya. Dan itu adalah calon pemimpin yang ideal untuk memimpin kerajaan Pasir Batang.
Tentu saja Putri Purbararang marah dan kesal dengan keputusan Prabu Tapa Agung. Ia pun pergi menemui Nyi Ronde, seorang dukun sakti yang jahat. Gagalkan penobatan Putri Purbasari sebagai ratu, dan ini bayarannya, kata Putri Purbararang sambil menyodorkan perhiasan emas dalam jumlah yang sangat banyak. Nyi Ronde pun senang dan dia pun mulai beraksi. Dan tahukah sobat dongeng, kejadian selanjutnya di dalam istana, tiba-tiba saja Putri Purbasari jatuh sakit, penyakit yang menjijikkan. Seluruh tubuhnya, permukaan kulitnya melepuh, mulai dari wajah, leher, tangan, kaki, dan bernanah serta mengeluarkan aroma yang busuk. Berbagai macam dukun sakti tabib sudah berusaha mengobatinya, tapi semuanya gagal, semuanya menyerah. Setelah itu, Putri Purbararang menghadap ayahandanya, Prabu Tapa Agung. Ayahanda, tidaklah mungkin Putri Purbasari menggantikan ayahanda menjadi ratu. Putri Purbasari menurutku ya mungkin cocok, tapi tidak seharusnya menjadi ratu karena hanya seorang putri bungsu, dan seharusnya sesuai adat istiadat di seluruh kerajaan adalah putri sulung yang berhak memimpin tampuk kekuasaan, dan itu adalah aku. Iya, aku. Dan mungkin karena ayahanda melanggar adat kebiasaan ini, akibatnya Putri Purbasari terkena kutukan dari para leluhur karena dia menjadi ratu, padahal dia anak bungsu. Berkat kepandaian Putri Purbararang dan Raden Indrajaya, akhirnya Prabu Tapa Agung berhasil dipengaruhi. Putri Purbasari kemudian disingkirkan ke hutan, walaupun hati Prabu Tapa Agung sangat sedih karena Putri Purbasari adalah putri yang paling dikasihinya. Maafkan aku, wahai putriku. Ini demi kebaikanmu, demi kebaikan kerajaan Pasir Batang. Untuk sementara waktu kau harus dijauhkan dari istana dan kerajaan, karena bisa saja penyakit itu sangat menular dan membahayakan seluruh kerajaan Pasir Batang. Semoga kutukan itu cepat berlalu dan kau bisa kembali ke istana, kata sang raja melepas kepergian Putri Purbasari. Kepada pati kepercayaannya yang bernama Uwak Batara Lengser, Prabu Tapa Agung menyerahkan Putri Purbasari untuk diasingkan ke dalam hutan yang berada di wilayah kerajaan Pasir Batang. Ia meminta Uwak Batara Lengser untuk membuatkan pondok yang kokoh, mungkin untuk perlindungan putri di dalam hutan sana. Maka demikianlah, Putri Purbasari ditinggalkan di dalam sebuah pondok di tengah hutan yang lebat, jauh dari istana. Tapi inilah keajaiban itu pun terjadi. Putri Purbasari yang ditinggalkan di dalam hutan sendirian ternyata tidak kesepian. Dia ditemani oleh hewan-hewan yang selalu menjaganya, menghiburnya dengan tingkah laku mereka yang lucu dan menggemaskan. Justru di sanalah Putri Purbasari mendapatkan perlindungan istimewa dari binatang-binatang hutan. Ia tidak pernah kelaparan karena beraneka ragam buah-buahan dan umbi-umbian disediakan oleh binatang-binatang sahabatnya. Tahukah sobat dongeng, salah satu binatang yang paling sering membawakan makanan untuk Putri Purbasari adalah seekor lutung. Ya, lutung itu, lutung Kasarung, yaitu jelmaan Sang Hyang Guruminda. Dan dia tidak hanya mengantarkan makanan, lutung itu selalu menemani sang putri kemanapun sang putri berjalan di dalam hutan. Sehingga
sang putri benar-benar tidak merasakan kesepian. Tapi pada suatu hari, sang putri terlihat menyendiri di dalam pondok. Dia menangis. Ayahanda, aku rindu kepada ayahanda. Kapan waktu itu akan tiba? Kapan kutukan ini akan selesai? Kapan penyakitku ini akan sembuh? Kapan aku bisa ke istana lagi? Ayahanda, aku benar-benar rindu. Lutung Kasarung yang mendengarkan ratapan Putri Purbasari segera mengerti siapa sebenarnya Purbasari. Ia pun segera menyelinap pergi dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk kesembuhan Putri Purbasari. Lalu tiba-tiba di tengah hutan itu muncul sebuah telaga kecil. Lutung itu kemudian kembali ke pondok dan menggandeng tangan Putri Purbasari sambil menatapnya serta mengedipkan matanya. Putri Purbasari hanya menurut saja. Dia dituntun oleh si lutung itu menyusuri hutan menuju ke telaga kecil yang tadi barusan tercipta. Tuan Putri, masuklah ke dalam telaga itu. Mandilah dan berendamlah. Semoga Sang Maha Kuasa berkenan mengobati penyakitmu, wahai Tuan Putri Purbasari. Putri Purbasari tentu saja terkejut setelah mengetahui bahwa lutung itu bisa berbicara seperti manusia. Ia pun lantas berpikir bahwa lutung atau kera hitam legam yang berekor panjang itu bukanlah binatang sembarangan. Ia pasti telah dikirimkan oleh Yang Maha Kuasa untuk menolongnya. Dari telaga kecil itu tiba-tiba muncullah cahaya, dan setelah cahaya itu pergi, Putri Purbasari tiba-tiba sembuh. Luka-luka, kelupas-kelupas mengelepuh dan bernanah di kulit dan badannya seketika lenyap. Kulitnya begitu halus, bahkan lebih halus dari sebelumnya. Wajahnya pun terlihat cantik, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Dan di dalam istana, seolah ada kontak batin dengan putrinya. Tiba-tiba sang raja mengutus Patih Wak Lengser untuk menjemput Putri Purbasari. Sesampainya di pondok, betapa kagetnya sang patih melihat Tuan Putri kesayangan Maharaja terlihat begitu cantik, luar biasa. Dan mereka pun segera kembali ke istana dengan tidak lupa membawa serta Lutung Kasarung. Setelah sampai di dalam istana, tentu saja seluruh istana heboh, seluruh istana berbahagia menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Putri Purbasari yang sudah sembuh dari penyakit yang katanya kutukan itu. Semua bergembira, kecuali dua orang, yaitu Putri Purbararang dan Raden Indrajaya, calon suaminya. Mereka berdua merasa terancam posisinya. Dan benar dugaan mereka, karena Prabu Tapa Agung akan membuat pengumuman bahwa tahta kerajaan akan kembali diserahkan kepada Putri Purbasari. Nah, Sobat Dongeng, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Purbararang dan Indrajaya? Apakah mereka akan diam saja? Ataukah deng deng deng, kita sambung ceritanya di bagian kedua. Kisah legenda dari Tanah Sunda, Lutung Kasarung.